Sudah sepekan, Israel menggempur Iran, mengincar fasilitas nuklir dan persenjataan di Iran. Fasilitas nuklir Fordo disebut sebagai sasaran utama. Tapi Israel kesulitan menyasar situs nuklir itu karena berada 90 meter di bawah tanah. Seperti apa fasilitas nuklir Fordo dan bagaimana jika situs nuklir Fordo diserang? Fasilitas nuklir Fordo menjadi sasaran utama Israel dalam perang melawan Iran. Situs nuklir ini tersembunyi di lereng gunung sebelah selatan ibu kota Tehran. Ada fasilitas penganyaan uranium yang penting bagi ambisi nuklir Iran. Israel bisa saja menguasai wilayah udara Iran, tapi tidak dengan situs nuklir Fordo yang lokasinya berada 90 meter di bawah tanah. Lokasi ini disebut-sebut aman dari bom udara apapun dan mustahil dihancurkan dari udara. Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. Israel sudah berulang kali menargetkan situs nuklir Fordo, tapi selalu gagal. Fasilitas Fordo sudah lama jadi perhatian dunia, terutama negara barat termasuk Israel sendiri. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. We're able to do it, and we, of course, will make our own determination. Hanya Amerika Serikat yang disebut memiliki rudal khusus yang bisa menghancurkan fasilitas nuklir Fordo. Tapi jika Amerika turun, bisa berpotensi memperluas perang di Timur Tengah. Ini adalah fasilitas nuklir yang sudah bergerak sejak tahun 2000 ya. Dan ini merupakan lebih canggih daripada fasilitas di Natanz. Selama ini terjaga dengan sangat baik dengan koordinasi Rusia dan Iran. Jadi pagar-pagar pengamanannya sangat bagus, pengamanan di darat dan di udara ya. Bahkan pengamanan lewat satelit sudah berjalan dengan baik ya. Kalau saya mengikuti cara berpikir Israel, maka bunker Fordo ini hanya bisa dihancurkan oleh pesawat terbang B-2 Amerika Serikat. Jadi B-2 Amerika Serikat ini lebih canggih daripada F-35. B-2 ini stealth bomber khusus membawa bom yang sangat besar untuk menghancurkan bunker. Kalau Israel selama ini hanya memiliki kemampuan membom sampai 6-8 feet. Kemudian Israel dalam perkembangan selanjutnya mampu melakukan pemboman sampai 16-20 feet. Maka kalau digunakan perangkat dari Amerika Serikat, namanya seri adalah GBU-57, itu bisa menjangkau sampai 200 feet. Dan tentunya ini bisa merupakan malapetaka bagi Iran. Apalagi beberapa hari ini, hari Rabu lalu, Donald Trump mengatakan, the next week is going to be big. Dampak jika fasilitas nuklir Fordo dihancurkan bisa kemana-mana. Yang paling mengerikan, peradaban di Iran bisa hancur. Kalau hal ini terjadi, maka yang akan terjadi adalah pertama, wilayah Iran itu bisa hancur begitu. Yang dikhawatirkan adalah peradaban Persia itu hancur. Kemudian juga masyarakat Iran akan terbunuh dalam jumlah yang sangat besar. Dan kita bisa bayangkan nuklir itu akan berdampak karena faktor angin ya, akan berdampak kepada wilayah sekitarnya. Jadi tidak mustahil yang musnah itu bukan hanya peradaban Iran, tapi juga peradaban dari negara sekitarnya, dan kita tidak bisa tahu persis kemana angin akan berhembus. Utara, selatan, timur, barat, dan angin itu memiliki kecepatan yang sangat spesifik.
Peperangan antara Iran dan Israel belum akan mereda. Kekhawatiran dunia kini tak hanya perang yang semakin meluas, tapi ada fasilitas nuklir yang jika diserang bisa berdampak pada peradaban manusia. Dewan Keamanan PBB diminta mengeluarkan resolusi sebelum serangan ke fasilitas nuklir tiba. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih, sampai jumpa.